Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. 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 Bagaimana cara menyetop sumpah mubahalah? Karena sumpah mubahalah itu sumpah terbuka, maka nyetopnya juga harus terbuka. Tidak bisa dibatin, tidak bisa sembunyi-sembunyi. Ini prinsipnya. Mubahalah itu sumpah laknat tertinggi. Jika sudah ada yang bersumpah mubahalah, kemudian ada yang menjadi lawan sumpah itu, jangan sungkan-sungkan ngaku di depan umum daripada kena. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mensyariatkan sumpah mubahalah ini dalam Al-Quran. Kalau ingin tahu, surah Ali Imran ayat 61, nanti penyelam baca. Orang-orang tokoh Yahudi, tokoh Nasrani saja tidak berani kok diajak sumpah mubahalah. Kok penjenengan ngetet, bu penjenengan sopo ini, kok demi gengsi? Kena. Bukan saya yang ngomong, Allah SWT yang berfirman, pasti kena. Inna hadza lahu qasasul haq. Mengerikan sumpah mubahalah itu. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah loh. Memang zaman Nabi tidak terlaksana karena mereka tidak berani, tapi zaman berikutnya banyak sudah kejadian. Jadi penjenengan yang nonton video ini dan penjenengan terkait dengan KM50 misalnya, atau apa mana yang dimubalahi KM50, kemudian apapun yang sudah dimubalahi, misalnya ijazah palsu itu ya dimubalahi, misalnya sudah ada yang mubalah, ya sudah. Kalau penjenengan merasa benar, ya sudah, diam aja. Nanti yang sumpah pasti kena. Tapi kalau penjenengan salah, ojo ndelik, itu. Jangan sembunyi, jangan gengsi, karena efek mubahalah itu terus mencari korban-korbannya, bukan korban salah, objeknya. Ya objek ya korban juga ya. Jadi pokoknya mencari sasaran, harus habis. Mengerikan. Nek sampean kemendel ya silakan, tapi yang sudah kena kan sudah banyak itu. Yang kena banyak. Jangankan tembre-tembre, apa mana tembre, orang biasa. Ada seorang tokoh yang ngaku nabi, top alim, luar biasa, punya kitab, kena sumpah mubahalah. Sengsara, matinya sengsara. Jadi nyetop mubahalah harus ngaku terbuka. Ya bukan hanya ngaku, ya mohon maaf tentunya, tapi sekali lagi tidak bisa sembunyi-sembunyi dan tidak bisa gengsi atau enggak. Jangan merasa aman dari sumpah mubahalah. Ini syariat untuk sumpah tertinggi, di atas sumpah li'an. Sumpah li'an itu juga laknat, tapi antara suami istri itu juga dahsyat itu sumpah li'an itu. Tapi ini sak dhuwure, di atasnya. Jangan remehkan sumpah mubahalah, akan dicari. Kalian kalau kena efek mubahalah itu dicari oleh malaikat yang diutus Allah SWT untuk mencari sasaran sumpah mubahalah. Apa yang dimaksud dengan mubahalah, Ustaz? Apakah ada contoh mengenai hal tersebut di zaman Nabi SAW? Ini sudah kita jelaskan di Tabligh Akbar sebenarnya. Pada saat datang orang-orang Nasrani Najran, kemudian mereka mau bermubahalah dengan Nabi SAW, gitu kan? Mubahalah ini menantang, tantangan dari seorang Muslim kepada orang non-Muslim, tapi banyaknya tentang ahli kitab, terutama tentang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Atau non-Muslim Nasrani atau Yahudi menantang kaum Muslimin untuk ya mubahalah. Apa itu mubahalah? Masing-masing membawa keluarganya, misal seorang kiai atau ustadz membawa keluarganya, lalu si pendeta dan pastor membawa keluarganya, lalu mereka saling memohon kepada Allah bahwasanya siapa yang salah dihukum dari langit. Itu namanya mubahalah, tantangan.
Jadi pernah ada surat Nabi Muhammad SAW dikirim ke Najran. Najran ini wilayah mayoritasnya Nasrani. Mengajak mereka Islam. Maka Raja Najran waktu itu mengirim beberapa pendeta mereka. Datanglah ke Madinah. Lalu dialog dengan Nabi SAW. Setelah Nabi SAW menjelaskan Islam, mereka tetap menolak rupanya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah sampai 5 hari di Madinah. Akhirnya Nabi SAW tantang mereka mubahalah. Kalau kalian tidak mau menerima Islam ini, tidak mau mengakui apa yang sudah saya sampaikan, maka kita bermubahalah. Lalu mereka mengiyakan. Nabi SAW pun mengajak ya, Hasan dan Husain serta Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Fatimah di belakang Nabi SAW, anak beliau, dan Hasan dan Husain lagi digendong oleh Nabi SAW. Lalu pendeta dan pastor-pastor mereka ini datang juga dengan keluarganya. Begitu mereka berada di sebuah lapangan luas, dan di situ ada gunung yang besar. Tidak disebutkan gunung apa, tiba-tiba saja di atas gunung tersebut menumpuk asap hitam yang seakan-akan siap untuk menyerang siapapun yang salah. Maka pendeta tersebut mengatakan, jangan lakukan, karena kalau dia nabi, kita akan terlaknat sampai anak turunan kita. Sudah, kita bayar jizyah aja. Akhirnya mereka pulang dan mereka membayar jizyah. Itu kurang lebih mubahalah. Surat Ali Imran ayat 61. Saya minta penjenengan juga mengikuti saya untuk membaca, tapi tidak punya ya, tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengarkan aja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Kesimpulannya, kalau ada orang yang berbohong, ada orang yang tidak adil sengaja, ada orang yang sengaja mempersekusi itu ngertos ya, mempersekusi itu ngerjain apa ya, memang itu bahasa, sudah bahasa baru ya, mempersekusi itu, persecution itu apa ya, ya bahasa kita kira-kira ngerjain. Maka penjenengan boleh tandingi dengan mubahalah. Sumpah mubahalah, sumpah tertinggi di atas sumpah li'an. Sumpah li'an, sumpah laknat. Mubahalah itu di atasnya itu. Mestinya mubahalah itu orang yang berlawanan kita ajak bersama-sama. Tapi kan tidak mungkin mereka mau. Maka begini, penjenengan seperti yang dilakukan Habib Rizak itu, ngajak anak istri berkumpul, kalau bisa di kolong langit seperti sholat istisqa itu, di luar, dan duting begini. Ini bukan berarti angka 1 atau melaknat angka 1, bukan. Ini syahadat ya. Jadi baca syahadat dulu, kemudian bersumpah, nyatakan saya tidak bersalah, begini seterusnya, sejujurnya apa yang terjadi. Jika saya bohong, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat saya, istri saya, dan keluarga saya. Berat sekali memang. Semuanya harus begini. Ini tanda syahadat, tanda tauhid. Tetapi jika para penegak hukum memutuskan saya salah karena pesanan, karena ketidakadilan dengan sengaja, maka moga-moga laknat Allah jatuh kepada mereka dan keluarganya. Loh, apa boleh doakan jelek? Ini sudah sumpah. Ini Allah SWT falaja'al laknatullah alal kadzibin kok. Jadi jangan sok tahu. Oh, itu kan umat Islam tidak boleh mendoakan jelek. Iyalah, dalam kondisi normal ini, dalam keadaan sumpah boleh. Sumpah li'an kan intinya juga
mendoakan laknat. Ini perintah Allah SWT, ini syariat Allah SWT. Jadi dalam kondisi sumpah mendoakan jelek boleh terhadap lawan bicara. Tapi begini, saya berharap jika hakim atau polisi atau jaksa memproses saya atas dasar hati nurani, moga-moga diampuni Allah SWT. Harus ada begitu. Kemudian dilanjutkan, tetapi jika mereka memproses saya karena pesanan, menghukum saya karena pesanan, moga-moga laknat Allah jatuh pada mereka. Saya yakin itu akan mengurangi ketidakadilan. Saya yakin kalau penjenengan semuanya nanti nek dihukumi kemudian mubahalah dan di syuting kemudian diviralkan, tunjukkan seperti Habib Rizik gitu loh ya. Jadi bikin anak-anaknya ikut, anak istrinya ikut semua, sak mantune pisan. Apa yang terjadi? Ya tahulah, saya tidak usah menyebutkan, tapi ada yang terjadi. Mirza Ghulam Ahmad juga terkena sumpah mubahalah. Waktu itu sumpah mubahalah. Saya mohon maaf kepada para pengikutnya, tapi ini adalah sejarah. Dan dia sudah terkenal sehingga termasuk yang mujaharoh, orang yang sudah terkenal jahatnya karena ngaku nabi. Maka bagi kita tidak ada orang lebih jahat daripada orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Menurut kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, memang Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, maka orang yang ngaku nabi adalah penjahat. Maka boleh disebutkan. Baik, jadi sekali lagi saya akan kampanyekan ini, karena kalau tidak dilawan, ketidakadilan akan terus berlangsung dan merasa menang, merasa oke. Dipesan juga bisa, disogok juga bisa. Nanti ucapkan yang lengkap. Jika hakim ini memutuskan karena disuap atau karena dipesan dan seterusnya, silakan ucapkan yang ya terperinci gitu. Moga-moga laknat Allah SWT pada dia dan keluarganya. Berat. Saya sebenarnya kasihan kalau keluarganya, tapi memang di sini perintahnya begini. Anak-anak kita, wanita istri-istri kita, diri-diri kita. Itu eksplisit Allah SWT menyatakan begitu. Ini kampanye saya untuk mengurangi kesewenang-wenangan, untuk menyadarkan para penegak hukum bahwa mereka mumpung belum sampai akhirat. Di akhirat jauh lebih berat. Tidak ada ampun lagi sudah, tidak ada pilihan lagi. Kalau di sini kan ada tobat. Ini penting. Tolong segera diviralkan atau segera diunggah supaya segera banyak yang tahu. Jadi orang-orang yang kena kasus hukum kemudian terzalimi, silahkan lakukan sumpah mubahalah. Moga-moga nanti saya bisa membuatkan redaksi yang pas sehingga tidak asal. Kemarin ada yang sumpah mubahalah duduk di kursi karung ini. Yo mungkin saking jengkelnya dan dia belum tahu cara sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah itu harus berdiri di tempat, di ruang terbuka, mengajak keluarga. Kalau belum keluarga ya tapi kan punya ibu, punya ayah. Kalau misalnya sudah meninggal dunia, ya dewi aja gitu. Tapi yang penting caranya seperti itu. Jangan lalu santai duduk kemudian gini, ya enggak, itu bukan sumpah mubahalah, itu kurang mandi itu. Walaupun ucapannya juga sudah menggigit.